Oke, buat Isra Hayati, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Kalau bahas soal interview boleh, Pak. Boleh, boleh. Gimana tuh? Apa yang terjadi dengan Ya, interview? kan saya fresh graduate kan, Pak. Nah, Mm-mm, udah melamar ke beberapa perusahaan dan mm-mm, ada mm-mm, yang udah beberapa kali udah nyampe mm-mm. interview. Terus, Jadi kayaknya problemnya saya itu di interview, soalnya gagalnya itu selalu pas di interview, Pak. oke, kenapa sama Mungkin interview dari kamu? Bapak, itu Pak, entah dari saya cara menjawabnya atau gimana, atau Mm-mm. mungkin dari Bapaknya ada saran atau Oke, tipsnya gitu. oke. Aku nanya dulu ya sebelum aku kasih tips. Interviewnya itu interview HR atau interview user? Atau dua-duanya kamu pernah? Oh, kalau dari yang udah lolos itu perusahaannya itu interviewnya itu sekali interview tapi include HR sama user, Pak. Oh gitu. Itu satu orang atau dua orang yang interview kamu? Kalau sejauh ini kan baru nyampe interview itu di dua perusahaan, Pak. Yang perusahaan pertama itu dia paginya itu HR. Nanti setelah itu ada lagi user. Nah, perusahaan yang kedua itu dia langsung 4 orang tapi langsung include HR sama user. Oh, oke. Itu namanya panel ya. Panel interview. Oke, aku kasih masukan dulu ya buat Isra ya. Jadi, pada saat kita merupakan seorang fresh graduate, kalau kita belum terbiasa dan familiar dengan semua hal yang berkaitan dengan interview, baik HR atau user, itu wajar. Karena memang itu kita tidak mempelajarinya di mata kuliah atau pendidikan terakhir kita gitu. Nggak ada itu. Yang selanjutnya adalah saat kamu menyadari bahwa, wah ini aku kayaknya gagalnya tuh selalu terhenti di interview. Maka itu artinya adalah itu harus menjadi fokus utama pengembangan diri kamu yang berkaitan dengan rekrutmen. Jadi jangan sampai kamu beberapa kali gagal di interview, tapi kamu sibuk otak-atik CV. Kan kalau udah sampai interview kan sebenarnya CV nggak terlalu bermasalah gitu, administratif atau tahap sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang harus kamu sadari dulu. Nah, apa yang harus dilakukan pada saat kita pengen meningkatkan kemampuan interview kita? Kamu harus menyadari interview itu adalah penyampaian jawaban, penyampaian informasi secara lisan. Mau lewat Zoom begini, mau lewat telepon, mau ketemu langsung. Intinya kan penyampaian informasi secara lisan, karena kamu ngomong. Tapi walaupun penyampaian informasi secara lisan, yang dinilai tidak hanya lisannya. Walaupun itu merupakan penyampaian informasi secara lisan, yang dinilai tidak cuma informasinya. Oke, jadi penyampaian informasi secara lisan ini bisa kita bagi jadi dua unsur, informasi dan penyampaian secara lisan. Oke. Nah, pada saat kamu mau meningkatkan kemampuan interview kamu, maka kamu harus menguatkan dari sisi informasi. Ngisi ini, ngasih makan ini. Nah, informasi apa yang harus disiapkan? Satu, perbanyaklah riset terkait pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Cari konten, cari artikel, cari postingan-postingan orang yang ngajarin pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Kita memang tidak bisa memprediksi persis pastinya suatu interview itu pertanyaan akan muncul apa aja. Kan pasti ada banyak tuh ya. Tapi yang bisa kita yakini adalah pasti ada pertanyaan yang berulang. Walaupun kita nggak tahu mana yang berulang. Dan sebagian pertanyaan berulang yang udah dialami oleh orang, banyak orang yang udah berbaik hati membagikannya di internet ibaratnya. Begitu pula dengan tips dan trik cara menjawabnya gitu. Nah, kamu harus familiar dulu dengan itu. Pertanyaan yang biasa muncul gitu. Tidak hanya sekedar menghafal jawaban. Misalkan ada pertanyaan, silahkan perkenalkan diri Anda. Jangan dihafal. Oh, kalau ditanya perkenalan diri, jawabnya begini. Lo jangan gitu. Kamu harus pahami dulu. Kenapa aku suruh perkenalan diri? Bukankah di CV udah ada? Apa yang boleh disampaikan? Apa yang nggak boleh disampaikan? Gimana cara menyampaikannya gitu. Begitupun pertanyaan lain. Apa alasan Hmm. Anda? Mengapa Anda melamar di perusahaan ini? Kamu harus coba tanya, bayangkan gitu. Kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Apa yang boleh dijawab? Apa yang nggak boleh disampaikan? Kayak gitu. Gimana cara nyampainya? Terus kayak gitu. Jadi nomor satu adalah informasi terkait pertanyaan yang biasa muncul. Nomor dua, itu adalah terkait dengan posisi yang kamu lamar. Bahkan belum ada undangan interview, kamu itu kan pasti udah ada pekerjaan impian ya. Misalnya kayak aku pengen daftar jadi A, B, C, D. Gitu kan.
Nah, coba iseng yang A, B, C, D tadi, kamu browsing gitu. Staff admin. Browsing aja tugas dan tanggung jawab staff admin. Kemampuan yang harus dimiliki oleh staff admin secara umum aja dulu gitu. Walaupun belum ada undangan, nggak masalah. Pengen jadi staff legal. Apa itu? Pengen jadi sales. Apa itu sales? Apa tugas dan tanggung jawabnya? Kemampuan apa yang harus dimiliki? Gimana dandanannya? Gimana komunikasinya? Siapa timnya? Siapa yang nanti mimpin? Dan lain-lain. Hal-hal yang semacam itu, silahkan kamu browsing dulu. Itu termasuk bagian informasi terkait posisi yang kamu lamar atau yang kamu pengen, ya kan? Riset soal itu. Yang ketiga adalah riset soal perusahaannya. Gitu. Perusahaan kan ada website, ada sosial media, mungkin ada yang di berita. Cari, baca-baca terkait dengan ya sejarahnya, model bisnisnya, apa yang lagi ini, yang lagi terkini, produk-produknya barangkali kamu merupakan salah satu pengguna produknya dan lain-lain. Gunanya buat apa? Ya tadi, banyak pertanyaan yang pasti akan disangkutkan dengan perusahaan. Kamu juga bisa menunjukkan terkait dengan rasa inginmu bergabung ke suatu perusahaan dengan bisa menceritakan tentang perusahaan dengan baik. Baik pada saat ditanya atau enggak. Nanti kamu akan tahu gimana menyampaikannya. Itu yang ketiga. Aku ulang ya. Pertanyaan yang Iya. biasa muncul, posisi-posisi yang kamu pengen. Nomor tiga adalah riset soal perusahaan. Kayak gitu. Yang nomor empat apa? Yang harus ada di sini. Ya dokumen yang kamu kirimkan itu. Kamu harus baca ulang isi CV, isi lamaran, ijazah, transkrip, dan teman-temannya itu. Jangan sampai ditanya soal itu, kamu kebingungan sendiri. Ibaratnya pengalaman yang ada di CV kan, CV itu kamu yang buat. Pengalamannya kamu yang lakuin, kamu yang rasain, kamu yang nyelesain, kamu yang dapat suka dukanya. Masa menceritakan yang kamu alamin sendiri, kamu nggak paham. Banyak juga kasus-kasus yang masih fresh graduate di interview, berkaitan dengan pendidikannya dia lagi. Tapi kurang detail. Lupa mata kuliahnya. Kenapa? Ya karena sibuk untuk ngelamar-ngelamar kerja terus. Lupa untuk belajar, buka-buka buku kuliah, dan lain-lain gitu. Nah ini kan konyol. Jangan sampai itu terjadi. Jadi terkait dengan semua yang tertulis di CV dan dokumen pendukung, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan yang biasa muncul, riset soal perusahaan, riset soal posisi, itu adalah informasi-informasi yang harus ada di sini. Kalau itu kuat, maka itu akan mengurangi kemungkinan kamu gagal gara-gara nggak tahu jawaban, nggak paham jawaban. Kalau nggak tahu jawaban, nggak paham jawaban di luar ini, itu masih ada yang bisa dilogika, ada yang masih bisa dimaklumi, kayak gitu. Tapi kalau yang ditanya-tanya soal ini, kamu nggak tahu, kan aneh. Banyak orang gagal di interview itu gara-gara di sini. Wah, maaf saya tidak tahu. Maaf saya lupa. Wah, maaf saya kurang detail di situ. Lah, padahal kamu masih fresh grade. Baru aja lulus. Belum 2 tahun atau 3 tahun sejak wisuda ibaratnya. Ya kan? Nah, menguasai materi ini, itu artinya kamu sudah siap menghadapi interview tapi masih 50%. Karena tadi kan harus menguatkan terkait informasi dan penyampaian secara lisannya. Karena interview tadi kan penyampaian informasi secara lisan, kayak gitu. Nah, pada saat ini, kalau ini udah kuat, berarti kamu udah siap 50%. Yang 50% lagi kamu harus meningkatkan apa? Kalau yang tadi itu meningkatkan jam terbang untuk ngasih makan otak nih, gitu ya. Yang 50% ini ya praktek, gitu. Dari sisi komunikasi. Nah, komunikasi ini ada yang verbal dan non-verbal. Kamu harus apa? Kamu sering nonton konten, oh baca artikel, kalau ditanya gini jawabnya gini, tanya gini jawabnya gini. Tapi kalau kamu nggak pernah praktek ngomong, ya percuma. Karena kamu baru 50% itu. Nggak bisa kamu jago interview hanya dengan baca-baca artikel, baca postingan, nonton konten. Karena pada akhirnya kamu yang harus buka mulut. Kamu harus tampil. Nah, coba tingkatkan jam terbang kamu untuk ngomong tadi. Latihan ngomong. Mau ngomong sendiri boleh. Latihan sesama job seeker boleh. Coba kamu yang nanya ke aku yang ngomong, nanti dinilai ya cara jawabku gimana. Habis itu tukeran gitu. Atau kamu bikin pakai HP ini direkam, bikin video perkenalan diri.
Perkenalkan, nama saya Isra Hayati. Saya merupakan lulusan jurusan ini dari universitas ini. Saya memiliki pengalaman magang selama sekian bulan di PT ini. Di sana saya bertanggung jawab untuk ini itu. Dari pengalaman kuliah saya tidak hanya kuliah, namun saya juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan, di antaranya ini. Dari pengalaman saya tadi, saat ini saya menguasai bidang ini meliputi kemampuan ini. Yang didukung dengan keterampilan menggunakan software A, B, C, D, E, F, G. Saya juga fasih berbahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, maupun bahasa Jepang. Terima kasih. Bikin video kayak gitu, kirim ke grup angkatan. Teman-teman, saya lagi bikin video latihan interview pertanyaan ini nih. Tolong dikoreksi dong. Share aja di grup kampus gitu. Pasti nanti ada yang mau nilai. Mungkin ada orang yang punya semangat yang sama kayak kamu. Sama-sama lagi pengen meningkatkan kemampuan interview tapi bingung prakteknya gimana. Dengan kamu mengawali kayak gitu di grup, mungkin itu yang lain juga akan ngikutin. Kalau ada yang nggak pengen gimana? Ya biarin aja. Mendekatlah kepada orang-orang yang punya keinginan yang sama dulu, biar kamu tumbuhnya cepat dengan cara praktek tadi, gitu. Ini dari sisi kemampuan ngomong. Apalagi kemampuan ngomong. Mungkin kalau kamu bingung nih, kosakata kamu nggak banyak, cari di internet. Contoh jawaban pertanyaan interview perkenalan diri. Ada skripnya nih, misalkan di sini. Di layar kamu akan muncul skripnya. Nah, itu kamu nggak usah hafal. Tapi kamu pura-pura baca skrip yang ada di internet, kamu baca, kamu yang ngasih nada. Kayak ibarat kamu pemain film lagi baca naskahnya gitu loh. Perkenalkan, nama saya ini, saya adalah gini. Kamu latihan intonasinya dulu misalkan, kayak gitu. Nanti kan kebiasa gitu. Buat latihan sendiri nggak apa-apa sambil baca, kayak gitu. Boleh. Apalagi kalau mau latihan ngomong. Misalkan kamu pengen menambah kosakata bahasa Indonesia, biar, misalkan ada orang mau menghilangkan logat tertentu dan lain-lain. Kamu baca ini aja, artikel bahasa Indonesia, bahasa baku secara lantang. Paling gampang baca apa? Baca koran. Banyak dari teman-teman yang pernah aku ajarin tapi di sesi yang nggak di sini ya, gitu. Rutinitasnya baca koran aja lantang. Cari koran media-media nasional yang pakai bahasa Indonesia baku gitu kan. Baca aja, pura-pura kamu jadi pembaca berita. Di situ kamu ngelatih untuk ngomong bahasa Indonesia dengan lebih menarik. Pasti ada yang tumbuh di situ. Kayak gitu. Banyak cara sebenarnya untuk meningkatkan itu. Lalu latihan apa lagi? Nah, kayak begini. Nanti pada saat kamu tampil kan ada kemungkinan di interview lewat telepon, ada suaranya nggak ada gambarnya. Di interview mungkin lewat Zoom dan teman-temannya begini, ada gambarnya, ada suaranya, tapi juga kamu akan dinilai secara visual, secara terbatas gini, ya kan? Ada mungkin kamu yang akan nyamperin, entah ke job fair, walk-in interview tertentu, atau undangan interview tertentu. Di situ yang kamu pelajari tidak hanya cara ngomongnya saja, itu lebih ke verbal, gitu. Tapi yang non verbal juga ada. Belajar nih eye contact. Misalkan dari tadi kamu ngomong kalau mikir matamu lihat ke sana ke sana. Coba latih matamu lihat ke lensa kayak gitu. Dari tadi kalau ngomong kamu senyum, tapi begitu mikir dikit senyumnya hilang. Coba dilatih biar kalau ngomong selalu happy. Dari tadi kalau misalkan kamu ngomong, misal nggak pede nih, badanmu goyang-goyang begini nih, atau badanmu goyang-goyang begini nih, ini nggak pede nih gitu. Atau misalkan bahunya ngebungkuk, padahal harusnya tegak. Terus kalau ngomong kayak begini, kayak lagi pidato apa, padahal di sini walaupun kamu menggunakan tangan juga boleh, walaupun tangan nggak harus muncul semua, gini. Iya. Banyak orang pada saat di interview khususnya lewat Zoom, mukanya doang yang deket kayak gini. Buat apa? Mundurin lah, ngomong begini. Jadi kita yang menilai kamu di frame terbatas ini tahu bahwa nih orang kalau gerakin tangan saat ngomong, dia pasti terbiasa untuk ngomong di depan umum, dan dia pasti akan melakukan hal yang sama pada saat ngomong secara langsung, dan itu akan menarik. Gerakan tangan, gesture yang macam-macam itu bisa untuk banyak hal. Mendukung penyampaian informasi, menenangkan detak jantungmu biar kalau ngomong nggak belibet, biar nggak grogi, biar ingat apa yang akan disampaikan, dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang harus dilatih. Banyak orang belajar interview cuma baca mulu, prakteknya kurang. Apalagi yang cari satu sumber, udah langsung percaya gitu. Sumber tuh ada banyak. Kalau kamu cari di Google, cara menjawab pertanyaan perkenalan diri, keluar 5 atau 10 pencarian, hasil pencarian, buka aja semua. Biar kamu tahu versi A, B, C, D, E, F, G gimana. Pasti nanti ada garis merahnya, ada benang merahnya. Gitu. Jadi jangan cuma belajar satu sumber terus nganggap, oh ini yang terbaik, jangan. Jawabanku juga jangan langsung dipercaya, diuji dulu dengan cara dipraktekkan tadi. Nah, saat kamu imbang antara informasi dan kemampuan komunikasi, harusnya
kalau terkait dengan ilmu kamu udah kuat, tahapan sebelumnya udah lancar, pasti ada hasil yang berbeda saat interview. Pasti itu. Nggak mungkin nggak. Karena kamu udah jauh lebih menarik, kamu jauh lebih tajam jawabannya, dan lain-lain. Udah nggak kayak interogasi gitu, yang sini nanya, yang sini tertekan. Udah nggak kayak kuis tuh, tanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Karena kita nggak tahu. Mungkin habis ditanya, didalemin lagi. Mungkin habis ditanya, pindah ke pertanyaan selanjutnya. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi kamu harus memastikan bahwa kecepatan mulutmu itu bisa mengikuti kecepatan otakmu. Jangan sampai aku tahu harus ngomong gimana tapi mulutku belibet. Nah, itu kurang tuh. Pasti kurang praktek di situ. Nah, itu adalah saran secara umum terkait dengan menghadapi interview. Nggak usah kaget nanti kalau ke depan kamu akan menemukan undangannya, undangan psikotes, ternyata ada psikotes dan interview. Undangannya interview HR, ternyata siangnya langsung interview user. Gitu. Ada undangan interview, tulisannya cuma interview, ternyata panel tadi ada HR sama user bareng. Macam-macam kayak gitu. Nah, kalau kamu tadi persiapan kamu udah kuat, ini kamu udah kuat, kemampuan komunikasinya udah kuat, mau interviewnya lewat telepon, mau lewat Zoom, dan teman-temannya mau datang langsung, itu nggak ada masalah, sama jawabanmu tetap bagus. Mau di planning 2 hari lagi, besok, atau dadakan, permisi Bu, boleh minta waktunya 5-10 menit untuk dilakukan screening interview gitu, dadakan gitu. Sama hasilnya, tetap bagus. Karena kamu udah terlatih. Nah, biasakan itu belajar untuk rekrutmen itu langsung. Jangan kayak di depan mata ada apa baru dipelajari gitu. Oh, besok lagi mau psikotes, sekarang belajar psikotes. Besok mau interview, baru sekarang belajar interview. Habis lewat interview nggak dilatih lagi. Besok mau medical check up, sekarang puasa, sekarang olahraga. Ya nggak gitu. Gitu. Jadi sejak awal, bahkan sebelum kamu lulus, bahkan sebelum kamu ngelamar-lamar kerja, tahapan rekrutmen bisa dipelajari semua, dicicil gitu. Sehingga nanti kalau udah ada yang sistemnya dadakan atau enggak gitu, persiapan kamu kurang, performanya tetap bagus. Nggak ada alasan kayak, wah aku belum siap, kayak itu performa aku belum yang terbaik karena dadakan sih infonya. Loh, kita nggak bisa nyalain gitu, terserah perusahaan dong. Mau kapan hubungin kita, ya nggak sih? Nah, gitu. Nah, itu adalah jawaban umum terkait dengan persiapan interview. Nanti kalau mau belajar tanya jawab interview pertanyaannya, buka channel YouTubeku, cari playlist yang judulnya tes interview. Di situ aku bikin video sharing terkait pertanyaan interview yang biasa muncul di interview HR atau user. Aku mix memang gitu. Nanti kalau bingung tulis aja di komentarnya. Itu banyak dipakai sama teman-teman untuk menghadapi interview. Biar apa? Kalau kamu udah selesai itu, nyelesain playlistku itu, kamu akan terbiasa menjawab interview dengan cara memahami, bukan menghafal. Karena kalau menghafal, stres nanti. Begitu pertanyaan dimodif dikit, kamu udah nggak paham. Gitu ya, Isra ya. Oke? Iya. Oke. Semoga membantu. Ada lagi nggak pertanyaan atau tanggapan lain? Boleh. Um, Kalau untuk interview, Hmm. kayaknya udah cukup, Pak. Udah paham, nanti Isra pelajari lebih baik lagi. Hmm. Selanjutnya kalau untuk biasanya kan untuk melamar kerja itu kan ada yang diminta lampirin CV aja, Pak. Ada yang kayak cuman disuruh kirim surat lamaran sama CV. Nah, itu bagusnya kita kirim kayak sesuai yang diminta atau perlu dilampirkan berkas pendukung lainnya, Pak? Kalau yang diminta itu cukup detail, dikirim sesuai yang diminta. Tapi kalau bahasanya cuma kirimkan lamaran lengkap ke sini, kirimkan berkas lamaran ke sini, kirimkan CV lengkap ke sini. Tapi kalau itu ngirimnya via email dan nggak ada aturan lain, misalkan kamu bisa lampirin yang lain, nggak apa-apa, sekalian dikirim aja. Jangan cuma CV aja, gitu. Kalau Saranku. kalau untuk kayak file pendukung lainnya itu kayak contohnya apa aja ya, Pak? File pendukung silahkan kamu bisa beberapa kombinasi selain dokumen pribadi. Jadi dokumen pribadi kayak KTP, KK, NPWP, buku tabungan, sertifikat vaksin, BPJS itu nggak perlu. Akta lahir gitu. Itu nggak usah dikirim di awal tuh, yang kayak begitu-begitu tuh. Itu kan dokumen pribadi tuh. Itu nggak usah. Yang dikirim macam-macam. Misalkan boleh lamaran, CV, portofolio, lamaran, CV, ijazah, transkrip, lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, lamaran, CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat, foto. Terserah. Itu aja gitu. Tapi tetap disesuaikan ya dengan ukurannya. Misalkan di situ tulisannya
kirimkan ini tapi tidak lebih dari sekian MB. Ya harus mengikuti itu. Dan jangan dipaksakan semuanya ikut. Banyak banget kasus maksimal 2 MB. Filenya cuma 1,5 MB. Begitu dibuka, isi PDF-nya ada 20 halaman. Saking banyaknya, semua di-scan sampai kita nggak bisa baca. Gitu. Jangan sampai asal yang penting ukurannya masuk tapi nggak layak dilihat oleh mata. Ya jangan sampai. Bahkan kamu sendiri pun juga bermasalah untuk membaca. Gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Oh iya Oke. Pak, berarti filenya itu dikirim dalam satu PDF tapi lengkap semuanya atau dipisah-pisah Pak? Soalnya Satu biasanya PDF Isra dong. ngirimnya Satu PDF. dipisah-pisah, berarti salah Nggak ya Pak? salah. Ya, digabung, di merge jadi satu PDF dan filenya di rename. Gitu. Nggak ada yang namanya satu attach satu tuh nggak dibikin rar juga nggak. Jadikan satu PDF satu file PDF isinya banyak halaman. Ya Pak. Oke. Ada Terus lagi apa nggak ya? yang sifatnya umum? Ya kau masih bingung sejauh ini. Yang itu Pak, yang kalau kita ngirim lamaran di email kan itu ada badan emailnya kan Pak. Nah, itu kalau kita copy dari surat lamaran aja itu nggak apa-apa atau gimana Pak? Boleh. Body email sifatnya wajib, dilarang mengirim email tanpa body email. Nah, body email isinya itu boleh sama seperti surat lamaran, boleh lebih sederhana dari surat lamaran. Kalau body email udah ada, surat lamaran tetap dilampirin juga boleh. Kalau body email udah ada, surat lamaran nggak dilampirin juga boleh. Hmm. Oke, Oh iya Pak, ada lagi Pak. Kan apa tuh? baru beberapa hari yang lewat Isra lihat di LinkedIn kalau Mm-mm. ada biar simpelnya boleh boleh nggak Pak kita bikin surat lamaran tapi nggak dibikin tujuan perusahaannya. Jadi kan kita nggak ngedit-ngedit lagi surat lamarannya itu boleh atau tidak Pak? Nah, kayak gini. Kalau surat lamaran itu dia bagusnya spesifik gitu. Jadi, Hmm. jangan bikin kepada yang terhormat Bapak Ibu HRD di tempat. Jangan gitu. Poster locker itu kan ada nama PT-nya. Kalau kamu lihat info locker kan ada nama perusahaannya kan. Gitu. Iya. Apa susahnya masukin itu? Kalaupun ada yang jarang-jarang diedit, mending PDF-PDF ini nih. CV dan lampirannya tuh udah jadi satu dulu. Surat lamaran ini yang nanti kamu edit-edit. Jadi jelas PT Hmm. yang terhormat HR Manager PT ABCD gitu. Jelas tujuannya. Jadi jangan diisi titik-titik ya, kayak gitu. Oke, Pak. Ya berarti nggak boleh ya Pak. Nggak boleh. Hmm. eh, untuk saat ini itu aja deh Pak. Udah, kendala kamu sejauh Dari ini cuma itu. saya. Aku ada Ya pas pertanyaan, di interview. ya. Aku ada beberapa pertanyaan sejauh ini. Kamu nyari lokernya via apa aja ya? Kalau Isra biasanya lewat Instagram, Jobstreet sama LinkedIn, Pak. Hmm, oke. Terus Kak, mm-mm. ya itu ya. Kamu lamar kerja sesuai dengan jurusanmu aja atau di luar jurusanmu juga kamu lamar? Kalau untuk sejauh ini baru sesuai jurusan aja dulu. Oke, sesuai jurusan. Kalau kamu ngelamar kerja sesuai dengan jurusanmu, berapa banyak rata-rata per hari lamaran yang bisa kamu kirim? Em, Tergantung dari kesibukan, kadang 5 lamaran, kadang lebih, Pak, gitu. Oke, apakah Kalau di kamu Jobstreet, gimana? Kalau di Jobstreet kan karena di Jobstreet lebih simpel, jadi kalau di Jobstreet lebih banyak di Jobstreet daripada kirim lewat email sih, Pak, untuk beberapa waktu ini. Oke, nggak masalah kayak gitu. Tapi udah pak, berarti tadi ada Instagram, ada email, ada LinkedIn, ada Jobstreet. Itu total semua itu kalau kamu lakukan 5 per hari rata-rata. Minimalnya, Pak. Minimal. Aku bilangnya rata-rata. Berapa? Atau maksimalnya deh. Rata-rata Sehari maksimal bisa ngirim paling berapa? 10 lamaran, Pak, biasanya. 10 lamaran. Dan itu apakah bisa setiap hari kah? Segitu? Kadang ada beberapa hari yang nggak Nggak yang nyampe. kayak nggak ada ngirim ya. Kayak Oke. ada sehari dua hari kayak gitu. Oke. Kalau misalkan hari libur nih, Sabtu Minggu, kamu ngelamar-ngelamar nggak? Iya, Pak. Kenapa ngelamar-ngelamar? Karena di Sabtu Minggu lebih free, Pak. Hmm, Sama kadang malam hari ngirimnya itu salah atau enggak ya, Pak? oke. Itu juga mau ditanyain, untung Bapak tanyain. Ya, aku jawab ya. Jadi ngirim lamaran itu
kapanpun itu boleh. Jadi kalimatnya gini, mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja itu baik, gitu. Oke. Jadi ngirimkan Oke, berarti lamaran, jadi kalau komplit gini, ngirimkan lamaran kapan aja itu baik, tapi di hari dan jam kerja itu lebih baik. Artinya, kalau kamu punya waktu kosong di hari kerja dan jam kerja, pagi, sore, Senin, Jumat gitu, maka kirimnya dalam jumlah lebih banyak, intensitas tinggi lah gitu. Tapi kalau misalkan kamu ada waktu kosong di luar itu, boleh nggak ngirim sore, malam, Sabtu, Minggu, tanggal merah? Boleh banget. Apalagi tadi ngirimnya lewat job portal, kayak kamu sebut ada Jobstreet gitu, atau lewat LinkedIn yang tinggal klik gitu. Karena membolehkan sistem itu. Sistem ETS itu nggak yang cuma boleh hari kerja dan jam kerja, enggak. Kayak gitu. iya. Jadi tetap boleh gitu. Kalau nanti ada orang yang bilang sama kamu, oh jangan ngirim lamaran tuh cuma bolehnya hari kerja dan jam kerja. Nah, ajak masuk grup loker. Nanti aku jelasin. Aku praktekin kalau enggak Iya. kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu jangan sampai. Nah, kan karena kamu barusan bilang bahwa ya itu barusan aku pengen nanyain tapi tadi nggak keinget. Artinya, aku kasih tambahan. Jadi nanti selain dari channelku kamu belajar dari playlist tes interview, kamu nanti silahkan belajar dari playlist yang judulnya FAQ seputar karir. Gitu. FAQ Iya. seputar karir. Di situ isinya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin ingin kamu tanyakan tapi belum kepikiran, tapi udah aku bahas di situ. Itu adalah kumpulan pertanyaan dari banyak orang yang udah sering tanya, terus aku bikin videonya di situ. Nanti kalau ada yang belum aku bahas tapi kamu pengen nanyain nggak apa-apa, bilang aja. Cari di playlist itu. Oke? Iya. Ada lagi nggak pertanyaan dari kamu? Untuk sejauh ini itu dulu yang baru ingat. Oke, Nanti Isra lihat aja di situ. oke. Sementara itu dulu ya, Isra ya. Oke, kita masuk ke sesi detail.